Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jami'in nas liyaumin la raiba fihi wa subhanahu yaghfiru dzamba li 'abdihi kalimatan ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Tiada kata marilah terucap atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang cukup banyak, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang mana dengan nikmatnya Allah bisa menyegerakan kita, bisa berkumpul kita di tempat yang insyaallah mubarakah. Salawat wassalam tak lupa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dari umat manusia bisa mengetahui akan hakikat ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, yang mana ilmu-ilmu tersebut berasal dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila kalau kita mengkajinya tidak akan mungkin, walaupun lautan menjadi tintanya dan hutan belantara yang ada di muka bumi ini menjadi penanya, tak akan mungkin kita untuk menulis nikmat-nikmat, tidak akan mungkin kita akan menulis ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, baru Al-Quran saja, belum yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih dan bersyukur dan bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita telah akan menghaji tentang fikih muamalah. Yang pertemuan kemarin kita telah mengkaji tentang riba dan apa itu riba. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mendalami lagi makna riba dalam muamalah. Dan peserta pada saat ini adalah para peserta yang terdapat dalam kelompok BBO, belanja bersama online. Berkah bersama. Wah, ini singkatannya kita kadang-kadang lupa karena banyak istilah BBO. Karena istilah BBO itu kadang diplesetkan juga gitu kan. Belajar bersama orang tua ada, beban bagi orang tua ada kan. Sekarang belanja berkah. Nah, insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam forum yang insyaallah juga mubarakah ini. Kembali lagi, muamalah itu adalah suatu hal yang tidak mungkin kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah muamalah yang selama ini kita lakukan sudah masuk ke dalam syariat Islam? Apakah di dalamnya ada gharar? Apakah di dalamnya ada riba? Dengan kemajuan teknologi pada sekarang ini, apakah itu masuk riba atau tidak? Dan masih banyak lagi. Atau yang kemarin dijelaskan oleh Ustaz Ali, Ustaz guru kita, tentang sebanding atau tidak, ya kan? Tentang jual belinya itu. Nah, nanti mungkin akan lebih dalam lagi, akan dikaji lagi oleh guru kita Ustaz Ali tentang makna riba dan apa aplikasinya di lapangan, bagaimananya nanti insyaallah akan kaji kembali lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dan akan disinkronisasikan dengan kehidupan kita dalam keseharian. Pendengar setia sekalian, peserta sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ayah, para ibu, para umi, barang siapa nanti yang ingin bertanya, kita akan buka forum pertanyaan. Pakai
pakai apa tadi infonya, pakai pengajiannya, pakai live, bisa dipertanyakan nanti langsung boleh, atau nanti pakai Slido. Nah, silahkan nanti pakai Slido yang sudah diinformasikan di nomor ibu-ibu dan para ayah sekalian. Silahkan diinformasikan pakai Slido, atau mungkin bisa langsung bertanya. Para ibu nanti bisa bertanya melalui tulisan yang nanti disampaikan kepada ibu ini tulisan tersebut, dan para ayah langsung boleh langsung ke saya langsung nanti ketika ada forum pertanyaan. Karena ilmu muamalah itu tidak bisa hanya sepihak itu menyampaikan antara ustadznya dan gurunya langsung kepada muridnya, tapi bagusnya langsung interaktif. Bagaimana kita bertanya tentang muamalah kaitannya dengan keseharian kita. Karena di sini sudah banyak nih, ada trend, ada apa ya kan? Apakah itu syariah atau tidak? Dengan sekarang juga dimunculkan oleh para ummahat, ada BBO, apakah itu syariah atau tidak? Lalu bagaimana menghitungnya tentang zakatnya, mungkin kalau sudah ada zakat, dan seterusnya nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada guru kita Ustaz Ali. Waktu masykur alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Para ayah dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kajian rutin yang diagendakan oleh ummahat PPO, di mana kita akan mengkaji tentang fikih muamalah yang beberapa kali sudah kita bahas pembahasan kita tentang riba, karena saya anggap ya riba ini adalah sumber masalah terbesar yang kita hadapi sebagai umat Islam, yang kalau kita mengkaji sirah nabawiyah kebanyakan memang semua bersumber dari sana. Jadi sejak dari zaman Rasul kita sampai zaman kita, itu yang kita hadapi. Dan bahkan di Al-Quran satu dosa yang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ancam untuk diperangi bagi pelakunya adalah tentang riba. Nah, sehingga ketika pembahasan tentang riba ini sudah selesai, insyaallah saya ingin membahas sebuah pembahasan yang runut dari sebuah kitab. Ya, artinya kita tidak lompat-lompat dan memilih-milih materi, kita akan belajar runut dari sebuah kitab. Nah, hanya memang di awal saya ingin menyelesaikan pembahasan riba, karena biar kita sudah bisa mendeteksi permasalahan tentang riba yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga untuk 2 kali pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pembahasan definisi riba, macam-macam riba dan yang lain-lain. Maka di hari ini nanti akan lebih banyak kita tes hasil pemahamannya ya terkait materi-materi yang lalu. Jadi saya membuat paling tidak ada 14 soal yang nanti antum dan antuna semua yang akan menjawab di awal, kemudian akan kita koreksi jawabannya. Ya, sehingga yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya bisa kita ketahui sudah nempel atau belum. Dan biasanya kalau melalui pertanyaan kemudian kita jawab dan salah, kemudian baru dijelaskan, nah biasanya lebih nempel nanti. Ya, termasuk nanti ada masalah yang terkait bisa kita juga sangkutkan hukum-hukumnya. Nah, sehingga untuk tema yang saya angkat adalah belajar mendeteksi riba di sekitar kita. Nah, ini adalah ujian dan pengetesan ilmu yang sudah kita punya selama. Nah, kita review sedikit sampai nanti masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi semua pembahasan tentang riba bermuara pada hadis yang ada dalam Sahih Muslim, ketika Rasul SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wasya'iru bil-sya'iri, wat tamru bil-tamri, wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin
Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian syair dengan syair, sama sejenis gandum. Wa tamru bitamr, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mithlan bimithlin, ya semisal dengan semisal, sawaan bisawain, sama dengan hal yang sama, ya dan biyadin, kemudian tangan dengan tangan, artinya kontak. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, dan jika jenis-jenisnya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sekehendak kalian, idza kana yadan biyadin. Ini jika dengan tangan, atau serah terima di tempat. Nah, dulu kita jelaskan tentang pembahasan jenis dan ilah. Jika barang-barang itu jenisnya sama, kemudian ilahnya sama, maka syarat yang harus dipenuhi adalah, contoh emas dengan emas, jenisnya sama, ya, kemudian ilahnya juga sama. Nah, syaratnya apa? Ya, tunai dan seukuran. Ya, tunai dan seukuran. Kalau jenis dan ilahnya sama, tunai dan seukuran. Nah, bagaimana kalau jenisnya berbeda tapi ilahnya sama? Emas dengan perak misalkan, ilahnya sama, atsamaniyah, nilai, tapi jenisnya berbeda. Maka syarat yang harus dipenuhi adalah, apakah harus sama ukurannya? Tidak, tapi syaratnya harus tunai, ya, di tempat. Nah, bagaimana jika jenisnya berbeda dan ilahnya berbeda? Itu emas dengan gandum, ya, termasuk barang ribawi dua-duanya, emas dengan gandum. Apa syaratnya? Ya, syaratnya bebas. Ya, dalilnya apa? Ini kita ambil dari pembahasan tentang jual beli salam atau salam. Ya, di mana Rasulullah mengatakan, man aslafa fi syai' fa bi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang bertransaksi dengan salam atau salam dalam sebuah barang, maka dengan ukuran yang diketahui, berat yang diketahui, dan batas waktu yang diketahui. Dan kita tahu yang dijadikan barang salam di zaman Rasulullah salah satunya adalah kurma. Dan kurma termasuk barang ribawi. Kemudian pembayarannya dengan uang, ini juga barang ribawi. Uangnya sudah diberikan, barangnya belum ada. Nah, seakan ketika jenisnya berbeda dan ilahnya berbeda, maka tidak ada aturan di situ. Ya, boleh berbeda ukuran, boleh tidak dengan kontak. Ya, jadi ada 3 model lagi. Kalau jenis dan ilahnya sama, berarti seukuran dan kontak. Jika jenisnya berbeda tapi ilahnya sama, ya berarti boleh beda ukuran, syaratnya harus kontan. Tapi ketika jenisnya berbeda dan ilahnya berbeda, maka tidak harus seukuran dan tidak harus kontan. Bisa dipahami? Nah, ini kan materi yang pertama dulu, ini hanya murojaah. Masa murojaah itu disampaikan seperti cara pertama kita membahas. Hanya untuk masalah ilah ini yang dulu hanya kita kasih satu pendapat. Nah, dimana untuk emas yang rojih adalah tsamaniyah, ya, dan perak juga begitu, adalah nilai. Maka setiap yang mengandung unsur nilai, maka dia dikiaskan dengan, ya, emas dan perak, termasuk uang dengan semua jenis turunannya itu. Kemudian kalau barang-barang yang selanjutnya, sebagian mengatakan ilahnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Tapi sebagian agak memperluas, bukan makanan pokok, ya, makanan yang ditimbang atau ditakar. Makanan yang ditimbang atau ditakar, ada yang berpendapat seperti itu. Dan kalau tidak salah, mazhab Syafi'i pun memegang pendapat seperti itu. Ya, sehingga kalau kita ikut pendapat yang mengatakan ilahnya adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Nah, kira-kira daging itu makanan pokok apa tidak? Tidak. Berarti daging termasuk barang ribawi apa tidak? Tidak. Tapi kalau kita ikut pendapat yang
makanan yang dimakan dan dia ditimbang atau ditakar, berarti daging termasuk barang riba. Ya, sehingga daging 1 kilo ya ditukar dengan daging 1 kilo. Ya, walaupun nanti ini daging kambing Arab, ini kambing Jawa, ya pokoknya kambing. Nah, nanti lebih luas lagi. Nah, ada yang sangat memperluas, ya semua jenis yang ditakar dan ditimbang, nggak harus makanan. Nah, itu lebih luas lagi. Ya, jadi paling tidak nanti ada 4 pendapat. Kalau mazhab Dhahiri itu mengatakan barang ribawi itu hanya 6 itu. Mazhab Dhahiri mengatakan barang ribawi itu hanya 6 yang ada di hadis. Selain itu bukan barang riba. Nah, kemudian yang mengambil pendapat ilahnya untuk 4 barang selain emas dan perak adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, berarti terbatas pada makanan pokok saja. Tapi yang lebih luas lagi ketika mengatakan ilahnya bukan makanan pokok yang disimpan, ilahnya adalah makanan yang ditakar atau ditimbang. Ya, berarti makanan yang kita beli dengan takaran. Nah, itu dia barang ribawi. Tapi yang lebih luas lagi semua jenis yang ditakar dan ditimbang. Bahkan paku 1 kilo gitu ya. Ya, dengan apa lagi ya yang lebih ditimbang. Nah, tapi biasa yang dipakai ulama itu ada di 2 pendapat yang tengah-tengah itu. Ya, antara makanan pokok yang bisa disimpan, ya ada yang makanan yang ditakar atau ditimbang. Ya, tinggal kita nanti ikut ya pendapat yang mana. Kemudian riba dulu kita jelaskan ada 2. Ada riba jual beli, ada riba hutang. Ya, kalau jual beli kaitannya dengan yang di atas tadi. Kalau hutang nanti ada 3 model. Dulu kita jelaskan ada riba al-qard, ya riba hutang. Yaitu seseorang meminjamkan uangnya kepada orang yang minjam dan dipersyaratkan nanti kalau mengembalikan harus dikasih lebihan. Itu riba al-qard. Kemudian ada namanya az-ziyadah fi dain ats-tsabit fi dhimah. Ya, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dikembalikan dengan nominal yang sesuai dengan yang dia pinjam. Hanya ketika tidak sanggup bayar harus dikasih tambahan. Bedanya apa? Kalau yang pertama tadi sudah harus dikasih tambahan. Kalau yang kedua itu dia tetap kalau membayarnya sesuai dengan tanggalnya. Tapi kalau molor, nah baru terkena ya tambahan pembayaran tadi. Atau misalkan dia tidak hanya kaitannya dengan utang, bisa juga dengan barang. Ya, contoh nanti kalau seseorang beli barang secara kredit, kemudian kalau dibayar 1 tahun, ya sekian, kok ternyata nggak sanggup bayar 1 tahun. Nah, berarti ketika ada kelebihan dia harus bayar lebih. Nah, itu juga termasuk yang kedua. Jadi adanya tambahan disebabkan karena adanya ketidakmampuan untuk bayar di waktu yang ditentukan. Kemudian dha' wa ta'ajjal, apa contohnya dulu? Ya, dha' wa ta'ajjal itu menyegerakan pembayaran, tapi nanti ada permintaan khusus, yaitu ya dengan nominal yang diturunkan. Ya, apa hukumnya? Ini ada yang bolehkan, ada yang melarang. Ya, tapi insya Allah pendapat yang kuat adalah yang membolehkan. Ya. Nah, kemudian pembahasan terakhir sudah kita bahas, ya kaidah kullu qardin jara manfa'at wa riba. Setiap hutang yang menghasilkan manfaat maka dia riba. Yang dulu sudah kita uraikan, manfaat itu ada yang kembalinya murni kepada yang memberi pinjaman. Apa hukumnya? Manfaatnya murni kembali kepada yang memberi pinjaman. Ulama sepakat hukumnya haram. Kemudian bagaimana jika manfaatnya itu murni kembali kepada yang meminjam? Nah, ulama membolehkan. Ya, karena adanya pinjaman yang menghasilkan manfaat biasanya itu digunakan oleh yang meminjam untuk menekan yang diberi pinjaman. Tapi kalau yang meminjam itu justru yang dapat manfaat, berarti kan nggak ada unsur penekanan di situ. Ya, sehingga ulama membolehkan.
Tapi bagaimana ketika manfaatnya itu kembali kepada kedua-duanya? Nah, sebagian ada yang mengharamkan karena terindikasi ada manfaat yang kembali kepada si pemberi pinjaman. Tapi sebagian mengatakan boleh, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Dideteksi, ya ini ada hal-hal yang memang di situ ada sisi penekanan dari peminjam atau tidak. Nanti ya ada bahasannya dan dulu pernah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak Ahmad memiliki uang 100.000 yang hendak ditukarkan dengan pecahan 5 ribuan. Hasil dari penukaran uang tersebut, Pak Ahmad mendapatkan 18 lembar uang pecahan 5.000. Apa hukum transaksi yang dilakukan oleh Pak Ahmad? Haram. Kenapa haram? Harganya beda. Iya, berarti kan ini kalau kita kembalikan dia uang dengan uang. Berarti jenisnya sama, ilahnya sama. Nah, ketika jenisnya sama, ilahnya sama, syaratnya apa? Harus sama. Ya, ukurannya sama dan harus kontan, tunai. Nah, ini kan tunai. Memenuhi enggak? Memenuhi. Tapi pelanggarannya di mana? Ukuran. Nah, di ukuran yang tidak sama. Karena 18 lembar 5 ribuan, berapa itu jadinya? Ya, hanya 90.000. Ada selisih 10.000. Nah, tidak samanya ukuran itu, nah ini menjadi ilah riba di situ. Oke. Ya lulus untuk pertanyaan yang pertama. Ini yang paling simpel karena memang. Pertanyaan kedua, Pak Tony ingin pulang dari kantor ke rumahnya dengan menggunakan angkot. Biasanya sopir angkot tidak mau menerima pecahan uang yang terlalu besar karena tidak ada kembalian. Ya, padahal di dompet Pak Tony semua uangnya 100 ribuan. Ayatnya. Pak Tony menukarkan uangnya ke temannya yang bernama Pak Eko. Namun Pak Eko hanya punya uang pecahan 10.000, ya hanya 6 lembar. Pak Tony menukar uang 100.000 dengan 6 lembar uang pecahan 10.000 dari Pak Eko. Sisa uang 40.000 akan diberikan pada esok harinya di kantor. Jadi tukar 100.000, oh cuma ada 60.000 nih. Ya udah, ini 60.000, besok ya sisanya. Berarti ambil 100.000. Apa hukumnya? Bukan kan harus Apa hukumnya? Nah, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Nah, saya ingin mendengar alasan yang mengatakan boleh. Dan nanti ada yang mengatakan nggak boleh, saya ingin mendengar juga. Yang mengatakan boleh siapa? Oke. Ya silakan, Ustaz Akil. Kenapa boleh ya? Pertama, mungkin si Pak Tony ini yang temannya ini membantu dan Ya. membantu daripada si bapak itu nggak bayar tukang angkot. Ya, jadi alasannya daripada ya bapaknya nggak bayar ke tukang angkot gitu. Ya, sehingga boleh. Ada tambahan yang mengatakan boleh? Salah satunya utang. Transaksinya utang. Ya, tapi yang 100.000 tadi dibawa siapa? Dibawa Pak Eko ya. Kemudian Pak Tony tadi hanya mendapatkan 60.000, sisanya besok. Oke, yang mengatakan nggak boleh siapa? Oke, Pak Haris. Karena harus tunai tepat. Nah, ilahnya apa? Sama. Nah, tadi ilah keharamannya adalah tidak tunai tepat. Ada yang tidak tunai. Nah, ini kan uang dengan uang. Berarti jenisnya sama, ilahnya sama. Syaratnya apa? Ada 2. Ya, dia harus seukuran. Memang sih 100.000 kan? Ya memang 100.000 kan, dia 100.000. 60 kan besok dikasih lagi. Bukan 60.000 itu selesai, besok dikasih lagi. Nah, hanya untuk syarat tunai nanti tidak terpenuhi. Yang tunai hanya 60 tapi 40-nya kan enggak tunai. Berarti dia termasuk riba apa namanya? Kalau riba dalam ukuran namanya riba fadl, kalau ada pengunduran namanya riba nasiah. Jadi ilahnya di mana? Termasuk riba nasiah, ada penundaan pembayaran. Riba kan nasiah. Ya, nasiah. Nah, jadi transaksi yang seperti ini itu tidak boleh. Nah, solusinya gimana biar boleh?
Nah, pinjam saja butuh berapa, jangan ditukar. Ya, pinjam aja. Pinjam saja butuh berapa, jangan ditukar. Pinjam. Ya, 10.000. Nah, pinjam 10.000, 20.000 atau pinjam 60 nggak ada masalah kalau memang ya takut nanti nggak cukup 60.000, tapi yang 100.000 nggak usah dikasih. Dipekan saja. Nah, besok baru bayar yang 60.000 itu. Nah, sehingga tidak terkena tadi ya riba, karena kalau transaksinya jual beli dia harus ikut syarat ini. Nah, ada yang pernah melakukan ini? Nah, segera tobat. Kadang-kadang gitu Ustaz, kalau ada pepet-pepet apa pepet ini kan bayar angkot gitu. Bisa bayar kan. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Pak Slamet ingin menukar. Iya. Tanya nomor 2. Iya. Kasus sama dengan ini. Iya. Tukar uang. Tapi kan kasusnya kalau mendesak, kita nggak saling kenal. Kalau jatuhnya, tapi dia butuh gitu. Misal gini, dia punya uang 10.000, tapi butuh uang 2.000 gitu. Kita punya 8.000. Tapi kondisi mendesaknya butuh banget pecahan gitu. Terus gimana? Nggak kenal. Kondisi nggak kenal dan kemudian nggak ketemu lagi gitu kan di jalan gitu situasi. Ya, dihibahkan. Ya, yang ditukar ya nominal yang ada, sisanya saya hibahkan buat bapak. Bukan ditukar, kan dihibahkan. Ditol biasanya. Ya. Itu ya, pinjam belakang. Pinjam belakang. Bayar di belakang. Ya, intinya kalau transaksinya jual beli, dia harus ikut syarat ini. Ya, maka solusinya ya harus dengan akad yang lain tadi. Ya, dengan akad yang lain. Ya. Nggak bisa. Pertanyaan, Ya nggak bisa berarti. apa itu? Yang tadi itu harus. Nah, Akadnya aja. akadnya yang bukan ditukar, tapi ya tadi ya tukar sekian, nah ini saya bahkan buat bapak. Ya, atau ya solusinya itu karena ketemu lagi. Ya, atau kalau nggak bisa begitu, ya Pak saya minta uangnya. Biasa di tol Pak. Gitu. Bayar tol bisa. Belakang. Oke, pertanyaan ketiga, Pak Slamet ingin menukar beras miliknya dengan yang per kilonya harganya 15.000 dengan beras yang per kilonya harganya 10.000. Dari 4 kilo beras Pak Slamet mendapatkan 6 kilo beras yang harganya per kilonya 10.000. 4 kilo dapat 6 kilo. Boleh Pak tidak? Kan punya Pak Slamet itu 15.000. 15 kali 4 berapa? 60.000. Nah, kalau 10.000 kali 6 60.000. Bukankah sama 60.000 dengan 60.000? Nah, apa hukumnya? Tidak boleh. Oke, ada yang mengatakan boleh? Ya, ada yang mengatakan boleh? Nggak ada. Sepakat semuanya mengatakan nggak boleh. Ada oposisi di sini. Ini TV minus tajud biasanya oposisi itu. Ya, berarti ini beras. Berarti beras ini kan beras dengan beras. Berarti jenisnya sama. Ilahnya juga sama. Kemudian syaratnya apa? Ya seukuran dan tunai. Mungkin ini kan tunai, tapi tidak seukuran. Nah, solusinya gimana? Nah, dijual dulu, baru uangnya dibelikan. Tapi kalau langsung seperti itu nggak boleh. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dan beliau mengatakan, ini riba, yang begini ya inti dari riba. Kata Rasul, jual dulu, dan baru belikan. Ya, sehingga Pak Slamet bisa menjual ya barang milik dia. Nah, kemudian hasil uangnya dibelikan ya ke barang yang dia inginkan tadi. Berarti sepakat ini nggak boleh ya? Itu kalau di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mulai berdagang, kalau di Jazirah Arab kan mungkin mata uangnya sama ya, dinar dan dirham. Apakah pada saat itu berlaku juga ketika mereka itu membawa barang dagangannya ke Persia misalnya kan? Orang-orang mereka itu orang Persia bertransaksi dengan orang Arab itu pakai apa? Ya. Apakah pakai dinar dirham juga atau barang bertemu barang? Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Dinar dan dirham itu kan sebetulnya memang bukan dari Arab.
dia dari Persia dan Romawi. Jadi memang mata uang itu memang berkembang ketika itu ya, kemanapun ya katanya dinar dan dirham itu. Jadi mata uang dunia itu pada saat itu dinar dirham sedunia itu. Ya kalau sedunia itu sedunianya mana gitu ya, yang diakses oleh orang-orang Arab ketika itu dengan negeri sekitar ya dengan itu, atau ketika tidak dengan dinar dan dirham itu biasa dengan barter tadi, muqayyadhah, tukar barang dengan barang. Itu tukar barang dengan barang. Ya, tapi jelas nanti sesuai dengan aturan kalau di Islam. Ya, sesuai dengan aturan. Tapi kalau bukan Islam ya semau mereka, kan makanya Islam mengatur. Tapi kalau uang dinar dan dirham, ya termasuk sekarang kan ya harusnya yang dua logam mulia yang terciptakan itu. Ya, uang kertas itu kan hanya jaminan sebetulnya. Walaupun sekarang akhirnya dijadikan sebagai kayak mata uang sendiri. Ya, akal-akalan yang begitu. Pertanyaan keempat, Pak Putih memiliki 1 ekor kambing besar. Kambing Pak Putih hendak ditukarkan dengan 3 ekor kambing milik Pak Tono. Apa hukum transaksi di atas? 1 kambing tukar dengan 3. Lagi-lagi dijual dulu Pak. Boleh. Kan Oke. istilahnya beda ini. Nah ini suara yang paling muncul di awal boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh. Bentar ya. Rakyat catatannya dulu. Jika ada yang mengatakan nggak boleh. Nggak boleh kalau kambingnya Pak. Kalau kambing 3 ekor kambing itu milik Pak Tono kecil-kecil, gede-gede juga. Ya terserah yang nuker dong. Apa hukumnya? Nah umahan sepakat boleh. Ada yang bilang nggak boleh. Ya, Pakar. Yang ini para ayah. Ini pabrik katanya nggak boleh. Yang lain boleh apa nggak boleh? Boleh. Oke. Nah, yang mengatakan boleh alasannya apa? Bukan barang ribawi. Nah, ya anak kambing bukan barang Ribawi. ribawi. Nah, sehingga tidak ada syarat harus Sama. ya sama seukuran. Kemudian Di tempat. kontan juga nggak harus ya di tempat juga karena memang tidak barang ribawi. Tapi nanti seandainya Pak Budi punya 3 kilo daging kambing jantan besar, yang besarnya itu kambingnya disembelih diambil 3 kilo. Kemudian ditukar dengan 4 kilo atau malah 1 kilo kambing daging muda, ya kambing muda itu, nah boleh apa tidak? jangan. Nah tergantung kita ikut pendapat yang mana, madhab yang mana kalau itu. Ini bukan masalah riba, ikut pendapat yang mana. Yang mengatakan illah di sini adalah makanan yang ditimbang, berarti dia riba. Tapi kalau seandainya kita hanya membatasi di makanan pokok, berarti tidak riba. Oke. Ya berarti ini boleh ya. Pertanyaan kelima, Pak Reno